Pernahkah kalian merasa ini sudah cukup? Merasa mentok dan stuck? Mau ingin berkembang tapi malas? Bahkan terlalu nyaman dengan zona nyaman Anda? Atau kalian bisa bayangkan sedang berlari, tiba-tiba kaki merasa berat, dan suara-suara berhenti saja serta melemahkan semangat Anda? David Goggin, dia adalah seorang mantan tentara, ultramarathon runner, juga seorang motivator dan manusia terkeras di muka bumi. Serta bagaimana David Goggin membuktikannya? Kita bisa mencapai lebih banyak hal dengan memaksa diri kita sendiri. Tetapi apakah ada sains atau ilmu pengetahuan di balik pencapaian David Goggin? Mari kita bahas. Siapa itu David Goggin? Dia dulu adalah seorang lelaki biasa-biasa saja dengan berat badan 130 kg dan bekerja sebagai pembasmi hama serta hidup jauh dari kata sukses. Tetapi pada suatu hari dia memaksa dirinya untuk berubah, mencoba untuk masuk ke Navy SEAL sebanyak 3 kali sebelum akhirnya dia diterima. Navy SEAL itu adalah pasukan operasi khusus Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan dia memecahkan rekor lari ultramaraton. Salah satu kisah paling terkenalnya adalah ketika dia memutuskan untuk berlari 100 mil tanpa persiapan khusus. Disiplin brutal dan kemampuan untuk memaksa diri yang dianggap mustahil. Menurut Goggin, ketika Anda merasa sudah mencapai batas Anda, sebenarnya Anda baru menggunakan 40% potensi Anda. Sisanya hanya bisa diakses ketika kita memaksa dan melawan batas serta kemustahilan. Goggin tidak hanya berbicara tentang kerja keras, serta bagaimana memandang prinsip yang mengubah era pandang potensi manusia. Tetapi apakah benar sains atau ilmu pengetahuan mendukung ini? Mari kita lihat lebih dalam. Bayangkan otak kita seperti tanah liat. Tanah liat bisa dibentuk menjadi apa saja. Misalnya kita bisa membuat patung, membentuknya menjadi bola atau seperti bentuk binatang. Otak kita bisa berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Kemampuan otak untuk merubah inilah yang disebut dengan neuroplastitas. Ketika kita memaksa diri untuk melakukan pembelajaran atau berlatih yang sulit, otak kita akan membentuk koneksi baru. Jalur-jalur saraf baru ini akan saling terkoneksi yang disebut dengan pathway yang berfungsi untuk belajar dan mengingat. Semakin sering kita berlatih atau melakukan sesuatu yang berulang, semakin kuat jalur sarafnya. Contohnya seperti begini. Saat Anda pertama kali menulis, itu mungkin huruf-huruf belum rapi, tetapi setiap kali kamu menulis, otak kalian akan memperbaiki jalur sarafnya. Lama-lama menulis akan lebih mudah dan rapi. Tetapi ini hal yang menarik. Otak kita itu memang dirancang untuk hemat energi. Dia selalu cari cara untuk melakukan sesuatu yang lebih cepat dan mudah, sehingga tidak perlu membuang tenaga. Dan itulah yang menyebabkan respon tubuh kita menjadi malas. Nah, disinilah kita harus memaksa diri kita untuk membentuk diri yang baru. David Goggin menyebut ini sebagai closing the mind. Artinya, membuat mental kita lebih kuat dengan terus-menerus memaksa diri kita melewati batas. Lalu bagaimana? Kita untuk memaksa diri kita untuk berpikir optimal dan ini adalah tipsnya. Mulailah dengan sesuatu yang kecil dan mudah. Tidak usah langsung harus selesai. Harus besar. Pepatah lama mengatakan, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah kecil. Misalnya Anda ingin memulai kebiasaan baru olahraga. Mulailah dengan waktu 10 menit saja. Atau jumlah waktu yang menurut kita gampang. Membuat rutinitas, otak kita akan semakin konsisten. Semakin sering kamu memaksa diri, semakin mudah kebiasaan itu terbentuk. Bayangkan tujuannya, dan ingat kenapa kamu harus memaksa diri. Bayangkan hasil yang ingin Anda capai. Hadapi prosesnya, walaupun itu tidak nyaman. Jangan lari dari rasa takut, malas, atau kesulitan. Itu pertanda bahwa kamu sedang berkembang. Dan rayakanlah setiap kemenangan kecilmu. Kita semua punya zona nyaman. Tempat di mana semua terasa aman dan tanpa tantangan, mudah dan stagnan. Zona nyaman ini seperti sofa empuk di hari Minggu pagi. Kita tahu kita harus bergerak, tapi ada saja alasan untuk menunda. Tetapi tahukah kalian, zona nyaman ini sebenarnya adalah zona penipu. Dia menjebak kita merasa baik-baik saja. Padahal kenyataannya ada versi terbaik dari diri kita yang menunggu untuk dibangunkan.
Generasi kita hidup di era yang penuh dengan kemudahan. Mau makan tinggal pesan online, mau belajar tinggal buka YouTube, mau sukses ikuti influence di Instagram. Tapi di balik kemudahan itu ada masalah besar. Masalah itu adalah kita jarang memaksa diri kita. Kita terbiasa dengan instan gratifikasi, ingin usaha yang cepat tanpa usaha yang besar. Akibatnya, kita mudah menyerah. Padahal seperti kata David Goggin, satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Kita memang terlahir bukan sebagai manusia super. Justru kita akan memulai dari hal yang paling terendah. Dari hal-hal yang tidak bisa. Mulai dari kekecewaan dan masa lalu yang kelam. Tapi ada sebuah pilihan berubah atau punah. Mungkin kita tidak perlu lari 100 mil seperti David Goggin. Merubah diri secara baik dan konsisten, seperti halnya pernyataan David Goggin. Kamu harus melatih mentalmu agar semakin kuat, seperti kulit yang akan menebal karena sering digunakan. Coba tanya untuk diri kalian, apa hal yang selama ini kalian hindari karena terasa sulit atau tidak nyaman? Apa saja langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memaksa diri dari zonamu? Ingat, pertumbuhan hanya terjadi ketika kalian berani melangkah ke tempat yang lebih tidak nyaman. Kita hidup di era yang penuh dengan distraksi dan kemudahan. Tapi kesuksesan tidak akan datang kepada mereka yang hanya duduk menunggu. Kesuksesan adalah milik mereka yang berani memaksa diri, menghadapi ketidaknyamanan dan terus bergerak maju. Seperti kata Goggin, jangan berhenti ketika kamu lelah. Berhentilah ketika kamu sudah mencapai tujuanmu. Jadi, apa yang kamu lakukan hari ini?